Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Kantor Kemenak Kota Bandar Lampung kebakaran. Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Bandar Lampung kebakaran pada Minggu 18 Agustus 2024. Agus, warga sekitar, menceritakan kebakaran kantor Kemenak Bandar Lampung itu terjadi sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan dirinya tidak tahu persis penyebab kebakaran kantor Kemenak Bandar Lampung tersebut. Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Bandar Lampung dikerahkan untuk memadamkan api yang melahap si jago merah di kantor Kemenak Kota Bandar Lampung. Ia mengatakan pihaknya mengetahui 8 unit mobil damkarmat untuk memadamkan api di kantor Kemenak Kota Bandar Lampung di Jalan Pangeran Emir Muhammad Nor, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Itu masih merah ya, di depan masih merah, di depan asap masih banyak. Baik Tribuners, untuk informasi selengkapnya berikut penjabaran kronologi dari rekan kami di lapangan. Silakan Bayu. Iya, terima kasih rekan Fenty. Benar bahwasannya saat ini saya berada di depan kantor Kemenak Kota Bandar Lampung yang berada di Jalan Pangeran Emir M. Nur yang berada di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Benar bahwasannya pada sekitar pukul 3 WIB telah terjadi kebakaran yang menghanguskan kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, yang mana kejadian tersebut membuat warga dan masyarakat sekitar kebingungan dengan adanya kebakaran tersebut. Dan berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Bandar Lampung, bahwasannya kebakaran tersebut pada sekitar pukul 03 WIB pada dini hari, yang mana kebakaran terjadi di atas atau di lantai 2, tepatnya ada sekitar 8 ruangan yang terbakar pada saat malam dan menghanguskan bagian atas di ruang yang diantaranya ruang Kepala Kantor Kemenak, ruang TU, dan beberapa ruang lainnya. Iya, iya, Tribuners, benar di sini saya berada di depan kantor Kemenak Kota Bandar Lampung, yang mana bisa terlihat di lokasi kebakaran yang menghanguskan kantor, utamanya pada lantai 2 yang terbakar pada tadi malam. Dan saat ini kondisinya di lokasi sudah padam, hanya saja berserakan ada genting, kemudian beberapa kayu plafon juga hangus terbakar. Dan berdasarkan keterangan dari Bapak Kepala Dinas Damkarmat Kota Bandar Lampung, Bapak Antoni Irawan, bahwasannya pokok yang terbakar yakni bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kayu, yang mana plafon masih terbuat dari kayu dan membuat api cepat menjalar. Dan pemadaman juga semalam sekitar sekitar 3 jam sudah bisa dipadamkan dari pukul 03 WIB pada saat tugas menerima laporan, dan selesai pemadaman hingga akhirnya api dipadamkan semua pada pukul 06 WIB. Berdasarkan keterangan dari Bapak Kepala Kantor Kemenak Bandar Lampung, Bapak Makmur, awalnya security yang menjaga kaget ternyata di ruangan Kasubag TU yang terlebih dahulu timbul asap, dan kemudian menjalar ke ruangan lainnya, yakni ruangan protokol, ruangan
UP, ruang derma wanita, ruang perencanaan, ruang zakat dan wakaf, dan ruang binmas. Dan terdapat juga berdasarkan keterangan dari security ada letupan yang terjadi pada kebakaran semalam. Dan Bapak Makmur menjelaskan kepada Tribun Lampung bahwasannya pelayanan yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung tidak terhenti dan pihaknya akan menyiapkan beberapa ruang untuk melayani masyarakat, baik itu pelayanan keagamaan ataupun pelayanan lainnya seperti pendidikan dan pelayanan lainnya. Dan dirinya Bapak Makmur menjelaskan kemungkinan ruang yang akan dipakai yakni di lantai bawah, yakni ruangan aula. Begitu, rekan Fenty. Ditambahkan Dan panasnya. Baik, Tribuners, untuk lebih jelasnya, berikut wawancara langsung dengan Kepala Kemenak Bandar Lampung dan Kakawil Kemenak Kota Bandar Lampung. Kebakaran kan ruang sekretariat, ruang kepala di lantai 2 dan beberapa penyelenggara kan. Nah, mudah-mudahan harapan saya kejadian kebakaran ini tidak mengganggu layanan Kemenak kepada masyarakat, baik itu layanan keagamaan maupun layanan pendidikan, misalnya tentang pelayanan haji, kemudian pelayanan pembinaan masyarakat. kejadiannya berapa sih Pak kalau kita dengar Pak? Jam 3:30, jam 3-an. Jaga di sini, ada satpam 2 orang. Jadi mereka yang tahu pertama ada semacam letupan di pojok sana. Apa Pak? Ada apa? Letupan itu. Letupan. Nah, kemudian ke sana ternyata di ujung ruang Kasubag PU itu sudah timbul asap. Oh, oke. Itu yang terbakar ruang apa aja Pak? Yang terbakar ruang Kasubag PU, ruang kepala, ruang protokol, ruang UP, ruang derma wanita, ruang perencana, ruang zakat dan wakaf, dan ruang pembinaan Katolik. Ada 8 Ruangan. Nah, untuk berkas-berkas Pak? Ya, berkas-berkas habis semua kecuali yang di dalam berangkas di ruang perencana. Ada korban jiwa karena memang kejadiannya kan malam dini hari. Untuk pelayanan seperti apa? Pelayanan sendiri, pelayanan tidak boleh berhenti, besok harus tetap berjalan. Meskipun terbakar. Iya. Jadi pelayanan terhadap masyarakat saya pastikan besok tetap berjalan. Mungkin pakai ruang tenda, ruang ini. Kita mungkin pakai aula ini dan aula di atas. Berarti ruang yang terbakar ruang bagian atas ya Pak ya? Ruang bagian atas. Dan bawah juga? Bawah nggak terbakar. Sebagian ya? Ya, nggak terbakar, tapi itu kan karena di atas polis lain juga kan. Nah itu kan mungkin nggak bisa di. Baik, Tribuners, berikut kami telah merangkum peristiwa kebakaran yang terjadi di Kemenak Kota Bandar Lampung. Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Bandar Lampung kebakaran pada Minggu 18 Agustus 2024. Damkar menduga kebakaran di kantor Kemenak Kota Bandar Lampung diduga karena korsleting listrik. Sebanyak 40 personel Damkar juga menerjunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api di kantor Kemenak Kota Bandar Lampung. Petugas memadamkan api selama 3 jam lamanya tersebut dikarenakan apinya besar. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut. Barang yang terbakar diantaranya AC 10 unit, TV 5 unit, laptop 4 unit,
komputer atau PC 6 unit, meja 35 unit, dan kursi 35 unit. Kemenak juga mencatat ada 8 ruangan di lantai 2 yang terbakar disertai letupan. Kemudian ruangan lainnya yang terbakar, di antaranya ruang protokol, ruang UP, ruang Dharma Wanita, ruang perencanaan, ruang zakat dan wakaf, dan ruang Bingmas Katolik. Meskipun terjadi kebakaran, Kemenak Kota Bandar Lampung tetap melakukan pelayanan tidak boleh berhenti. Polisi juga telah melakukan polis line agar tidak ada yang ke lantai atas. Baik, Tribuners, kami sudah terhubung dengan Kabid Pemadam Dinas Damkarmat Irman Saputra terkait dengan kebakaran yang terjadi di kantor Kemenak Bandar Lampung. Halo Bang Irman. Ya, Mbak. Baik Bang Irman. Ya. Langsung saja, bagaimana pengamatan dari Bang Irman sendiri terkait dengan kasus kebakaran di kantor Kemenak Bandar Lampung? Sebenarnya apa sih Bang penyebab terjadinya kebakaran tersebut? Jadi dapat kita sampaikan ya, kita menerima laporan tadi pagi itu pukul 2.48 ya, pukul 3:10, 3:12 menit, bahwasanya telah terjadi kebakaran di sebuah gedung bangunan, di mana kita belum dapat memastikan gedung tersebut gedung apa gitu ya. Tapi pada saat kita sudah tiba di lokasi, itu sudah bisa kita pastikan bahwasanya itu gedung tersebut adalah kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang berada di Jalan Emir M. Nur, Kelurahan Sumber Putih ya, Teluk Ketung Selatan. Jadi menurut informasi yang kita dapat dari security yang pada saat itu berjaga, bahwasanya itu diduga berasal dari korsleting listrik ya, korsleting listrik pada plafon salah satu ruangan, yaitu ruangan Kabak PU kantor Kementerian Agama tersebut. Jadi api tersebut menyebar melalui plafon sehingga menghabiskan seluruh ruangannya yang berada di lantai. Itu Mbak. Baik Bang Irman. Lalu melihat dari kasus-kasus sebelumnya, seberapa sering sih Bang terjadi kasus serupa di Kota Bandar Lampung? Untuk kejadian kita sendiri, ya pada bulan Agustus ini kita sudah mulai memasuki ini ya musim kemarau ya, karena pada tahun ini kita akan terjadi La Nina ya. Jadi mungkin akan terjadi tingkat kekeringan yang lumayan ya. Jadi saya harap, kami berharap dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri itu mengharapkan dari seluruh lapisan masyarakat untuk selalu waspada dan aware terhadap kebakaran itu sendiri, karena tingkat kemarau, tingkat kekeringan yang semakin tinggi ini memungkinkan banyaknya terjadi kebakaran. Tapi untuk tahun ini kita lumayan ini ya, tidak terlalu beberapa sering, karena kemarin masih ada musim hujan ya, yang diselingi oleh hujan gitu Mbak. Baik Bang Irman, lalu sebagai masyarakat apa sih Bang upaya yang bisa kita lakukan ketika terjadi peristiwa kebakaran? Jadi untuk langkah pertama adalah tingkat waspada masyarakat sendiri itu harus sudah mulai melengkapi rumah-rumah itu dengan alat pemadam api ringan ya.
terutama di rumah penduduk yang rumah hunian yang ditinggali oleh keluarga maupun yang berada in the cost gitu ya. Setelah itu kita juga harus mulai memahami cara menggunakan cara menanggulangi kebakaran itu sendiri ya. Untuk tahap awalnya seperti apabila terjadi, kita banyak sering terjadi itu karena korsleting listrik maupun dari kebocoran gas ya. Untuk rumah tinggal sendiri atau untuk pedagang itu biasanya banyak terjadi kebocoran gas. Jadi penanganan pertama dalam kebocoran gas tersebut kita biasakan menggunakan handuk basah ya, handuk basah untuk memadamkan apinya. Jadi maupun kompor yang dipakai untuk memasak yang ditinggalkan itu biasanya kan hidup ya. Masyarakat kalau tidak memahaminya dia panik gitu. Jadi harus sudah mulai memahami cara menanggulangi kebakaran itu. Karena kalau minyak sendiri pada saat disiram dengan menggunakan air itu api akan membesar, malah membesar ya, bukan mati, dia malah membesar gitu. Untuk selanjutnya dengan alat pemadam api ringan sendiri yang sudah mulai modern ini saat ini lebih mudah digunakan, tetapi untuk masyarakat yang tidak memahami cara penggunaannya itu banyak sering terjadi kesalahan, jadi tidak efektif ya untuk melakukan pemadamannya itu sendiri. Jadi mulai banyak belajar, apabila kita memahami kan kita sudah mulai banyak video-video tutorial untuk cara menggunakan APAR itu sendiri, ataupun nanti bisa menghubungi dari pihak pemadam kebakaran, cara edukasi maupun sosialisasi cara penggunaan APAR itu sendiri. Selanjutnya untuk masyarakat yang memang sudah memiliki urgensi yang tingkat lanjut untuk api yang sudah mulai sulit untuk dikendalikan, harap masyarakat untuk dapat menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung melalui telepon maupun dari sambungan WhatsApp. Kita seluruh personel Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Bandar Lampung itu standby 24 jam. Jadi jam berapapun masyarakat menghubungi, kita akan selalu siap ya. Dimana sekarang ini unit-unit pemadam kebakaran sudah banyak kita tempatkan di kecamatan ya. Jadi kita sudah punya unit pos siaga di kecamatan. Memang untuk saat ini belum seluruhnya, tetapi sebagian besar sudah kita cover menggunakan unit yang berada di pos siaga kecamatan untuk mempercepat pelayanan apabila terjadi kebakaran. Baik Bang Irfan, selain dengan tindakan atau upaya ketika terjadi kebakaran, terakhir adakah regulasi, apakah regulasi perlu diperketat Bang terkait dengan pencegahan dan penanganan kebakaran itu sendiri? Ya, mungkin ke depan kita akan melakukan regulasi, meregulasi kembali apa yang sudah diatur, di mana aturan yang lama mungkin ada yang kurang tepat, akan kita perbaiki lagi dengan kita sesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Jadi memang saat ini kita sedang dalam tahap pendraftingan ya. Jadi kita lagi mendraft regulasi terkait pencegahan maupun penanggulangan bahaya kebakaran itu sendiri. Apabila di tempat dagang seperti apa, di rumah tinggal seperti apa, itu nanti bagaimana cara pelaksananya dan Baik, terima kasih banyak Bang Irfan atas informasinya. siap. Baiklah ya, Tribuners, itulah breaking news bersama dengan saya Fenty Novianti. Nantikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Terima kasih dan sampai jumpa.